Assalamualaikum warahmatullahi wabarakatuh. Kembali lagi dengan saya Agus Salim SPD, Guru Sejarah SMA Negeri 5 Bagan Sendumba. Ya, kali ini kita akan membahas mengenai kerajaan Islam di Maluku, yaitu Kerajaan Ternate. Ini merupakan materi sejarah Indonesia untuk kelas 10. Pada abad ke-14 dalam kitab kitab Negara Kertagama karya Empu Prapanca pada tahun 1365 Masehi menyebut Maluku dibedakan dengan Ambon, yaitu Ternate. Hal itu juga dapat dihubungkan dengan hikayat Ternate yang antara lain menyebutkan Maeloka atau Maluku, artinya Ternate, Tidore, Lailolo, dan Bacan. Pada abad ke-14, masa kerajaan Majapahit, hubungan pelayaran dan perdagangan antara pelabuhan-pelabuhan terutama Tuban dan Gresik dengan daerah itu, Ternate, Tidore, bahkan Ambon sendiri sudah sering terjadi. Pada abad tersebut pelabuhan-pelabuhan yang masih di bawah Majapahit juga sudah didatangi para pedagang muslim untuk memperoleh komoditi berupa rempah-rempah terutama cengkeh dan pala. Para pedagang muslim dari Arab dan Timur Tengah lainnya juga sangat mungkin mendatangi daerah Maluku. Hikayat Ternate menyebutkan bahwa turunan raja-raja Maluku, yaitu Ternate, Tidore, Lailolo, dan Bacan, berasal dari Jafar Sadiq dari Arab. Dalam tradisi setempat dikatakan bahwa Raja Ternate ke-12 bernama Molo Matea bersahabat dengan orang-orang Muslim Arab yang datang ke Maluku memberikan petunjuk pembuatan kapal. Demikian pula diceritakan bahwa pada masa pemerintahan Raja Marhum di Ternate datang seorang alim dari Jawa bernama Maulana Hussein yang mengajarkan membaca Al-Quran dan menulis huruf Arab yang indah sehingga menarik raja dan keluarganya serta masyarakatnya. Meskipun demikian, mungkin waktu itu agama Islam belum begitu berkembang. Perkembangannya baru pada masa Raja Cico atau putranya Gopi Baguna dengan Zainul Abidin pergi ke Jawa belajar agama, iman Islam, dan tauhid makrifat Islam. Zainul Abidin yang mendapat ajaran Islam dari Giri dan mungkin dari Prabu Atmaka di Jawa Barat. Zainul Abidin yang mendapat ajaran Islam dari Giri dan kemungkinan dari Prabu Atmaja di Jawa dikenal sebagai Raja Bulawa, artinya Raja Cengkeh. Sekembalinya dari Jawa, ia membawa mubalik yang bernama Tuhu Bahalul. Hubungan perdagangan antara Maluku dengan Jawa oleh Tommy Pire juga sudah diberitakan, bahkan ia memberikan gambaran Ternate yang didatangi kapal-kapal dari Gresik milik Pate Jusuf. Dan Raja Ternate yang sudah memeluk Islam ialah Sultan Bem Akorala, dan hanya Raja Ternate yang menggunakan gelar Sultan, sedangkan lainnya masih memakai gelar Raja-Raja Tidore, Kolano. Pada waktu itu diceritakan Sultan Ternate sedang berperang dengan mertuanya yang menjadi raja di Tidore, namanya Raja Al-Mansur. Ternate, Tidore, Bacan, Makian, Hitu, dan Banda pada masa kehadiran Tommy Pire sudah banyak yang beragama Islam. Bila Islam memasuki daerah Maluku, Tommy Pire mengatakan 50 tahun lalu, yang berarti antara 1460 hingga 1465. Tahun-tahun tersebut menunjukkan persamaan dengan berita Antonio yang mengatakan bahwa Islam di Maluku mulai 80 atau 90 tahun lalu kehadirannya di daerah Maluku, yang lebih kurang terjadi pada 1460 hingga 1463. Kerajaan Ternate sejak itu makin mengalami kemajuan baik di bidang ekonomi perdagangan maupun bidang politik. Lebih-lebih setelah Sultan Hairun, putra Sultan Zainal Abidin, menaiki tahta sekitar 1535. Kerajaan Ternate berhasil mempersatukan daerah-daerah di Maluku Utara. Ya, sekian materi mengenai Kerajaan Gorontalo. Semoga bermanfaat. Saya ucapkan terima kasih. Wabillahi taufik walhidayah. Assalamualaikum warahmatullahi wabarakatuh. Salam jas merah.